Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji hadis tentang mustahik kurban yang memansuh hadis sebelumnya. Jadi bikin mengatakan tentang bayi, kita simpan dulu, nanti sambung bulan depan karena kita menjelang Idul Adha. Jadi kita melanjutkan bahasan kurban yang tahun yang lalu. Setiap tahun kita hanca masalah kurban ini. Kenapa kita bahas tentang mustahik kurban? Kita mulai dari tamhid atau pembukaan. Latar belakangnya ibadah kurban itu telah disyariatkan sebagai syiar Islam sejak zaman Nabi Adam. Jadi ibadah kurban itu syiar. Syiar itu kebanggaan. Juga boleh diartikan syiar, penyiaran, ya, pamer, nampak. Jadi ibadah kurban itu ibadah yang nampak di permukaan. Sama dengan ibadah haji dan umroh, as-safa wal marwata min sya'airillah. Makanya ibadah kurban, haji dan umroh telah susuruputan ibadah. Ini diterang, dipamerkan saja. Kalau masjid-masjid panitia ada daftar pengurban, sapi satu siapa saja, kedua siapa saja, ya itu ya, karena memang syiar perlu dipamerkan. Dan ibadah kurban itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Adam. Kita ingat surat Al-Maidah 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba abnai Adam bil haq id qarraba kurbanan. Itu namanya kurban. Karena apa? Asalnya kurban kan mendekatkan ini korban. Dan di zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim yang dikurbankan itu bukan hanya hewan kan. Jadi segala harta yang dicintai, bahkan bukan hanya harta, apa saja yang dicintai, maka itu kan diserahkan kepada Allah untuk kurban. Makanya antara Qabil dan Habil juga beda kurbannya. Tapi penekanannya sejak dahulu kala yang diterima oleh Allah adalah yang latar belakangnya karena takwa. Jadi tujuannya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi perselisihan antara anak Adam, Qabil dan Habil yang diterima oleh Allah. Ya ta'in nama ya taqabbalullah minal muttaqin. Hanya yang dari takwa yang diterima oleh Allah. Sejarah ini membuktikan bahwa kurban itu hanya dari orang yang bertakwa. Itu berlaku sejak dahulu kala zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemudian zaman Nabi Ibrahim ada perubahan pelaksanaan kurban yang asalnya dari harta atau kekayaan atau kepemilikan yang dicintai, maka menjadi syariah zaman Nabi Ibrahim. Pada saat itu sudah berjanji kan Nabi Ibrahim itu, saya siap berkorban walaupun harus menyembelih anak yang dicintai. Maka Allah Subhanahu wa taala nagih janji, sok atuh hari benar mau berkorban, sembelih itu anak yang kamu cintai, karena yang di dunia ini yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim putranya Ismail yang didambakan sejak menurut riwayat 80 tahun pernikahan tidak punya anak, maka baru
dianugerahi anak, sok sembelih. Falamma balagu ma'ahus ya, sehingga ketika menginjak dewasa Ismailnya, maka harus melaksanakan. Makanya dia bertanya, ya bunaya ini ara fil manam ani adbahuka fandur mada taro. Anakku, aku bermimpi seakan-akan menyembelihmu. Coba bagaimana pendapatmu? Ini sudah mengemukakan siap untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi kan antara ayah dengan anak kan harus ada musyawarah, harus ada padami, walaupun mesti dilaksanakan tetap nanya, gimana pendapatmu, pandanganmu. Tapi karena anaknya itu anak soleh, maka dia menjawab, ya abatim al-matumar. Hai ayahku, apa saja yang diperintahkan kepada oleh Allah, laksanakan saja, insya Allah. Aku minas sabirin, syukur. Jadi siap melaksanakan pengorbanan. Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang dicintai. Nabi Ismail siap mengorbankan jiwanya demi melaksanakan perintah Allah. Maka falamma aslama wa talahul jabin wa nadainahu ya Ibrahim, ayya Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika dilaksanakan perintah itu, maka Allah menyeru kepada Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sudah membenarkan wahyu yang diberikan kepadamu melalui mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Beri pahala yang bagi orang-orang yang baik. Itu inna hadalah wal balaul mubin, itu adalah ujian. Paling pokok nama ujian. Wa padaina bidibhin adim, maka diganti dengan sembelihan. Maka sejak itulah berlaku sembelihannya hewan. Dan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikorbankan itu yang termasuk Al-An'am, dan ternyata dicontohkan oleh Rasul, ada unta, ada sapi, ada kambing, dan di zaman Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, termasuk kerbau. Jadi jamaah rahimakumullah, berlakulah penyembelihan hewan itu sembelihan. Makanya namanya udhiyah, adha, idul adha. Tapi kurbannya masih tetap juga istilah kurban, karena mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekarang jadi udhiyah, penyembelihan. Nah, jadi rumusannya terdapat dari peristiwa itu terjadi kan perbedaan paham di kalangan umat. Sebetulnya perbedaan itu utamanya tentang mustahik, yang berhak menerima atau memanfaatkan hewan kurban itu. Ada yang mengatakan istilahnya sepertiga. Masyarakat kan ada istilah sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga bagi yang miskin, sepertiga bagi hadiah. Ai panitia mana? Kan masyarakat kan anggapannya yang berkorban itu cuma sepertiga, sepertiga kurban, sepertiga orang miskin, dan sepertiga hadiah. Panitia teka bagian. Jadi sehingga ada masjid-masjid yang meli ikan, ayam, si pajarkan nggak ada kurban. Itu permasalahan di kalangan umat. Maka kita kaji hadis ini, tujuannya untuk memperoleh gambaran cara pengelolaan daging kurban. Kemudian siapa saja yang berhak menerima, dan pembagiannya itu bagaimana. Apakah memang harus itu istilahnya sepertiga. Maka kita
tausik, kita baca hadisnya. Hadis yang kita bahas adalah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Imam Bukhari yang lahir 194 wafat 256. Dalam sahihnya juz 17 halaman 273. Haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabatnya Salamah bin Al-Aqwa. Rasul bersabda, "Man doha minkum," barang siapa yang berkurban di antaramu, fala yusbihanna ba'da salisah wa baqiya fi baitihi min syai'un. Jangan menyisakan hewannya melebihi 3 hari asalnya. Fala makanal amul mukbil, tapi tatkala tahun berikutnya, qalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi?" Apakah itu berlaku sepertiga deh sampai akhir zaman? Yang tahun yang lalu, qala, maka Rasul bersabda, itu diperbaiki, itu dimansuh. Yang sepertiga itu. Yang berlaku adalah kulu, makan olehmu, wa'atimu, dan berikan sebagian, wadahiru, dan simpan, diawetkan. Jadi yang berlaku sekarang mah hadisnya ini. Jadi hadis yang sepertiga habis selama 3 hari itu dimansuh, diperbaiki. Kenapa? Fa'inna al-am, karena fa'inna dari kalam, karena binas jahdun, demi kebutuhan manusia. Fa'aradu antu'inu, aku ingin membantu mereka. Jadi karena ingin membantu mereka, dihabiskan dalam waktu 3 hari. Jadi kalau sekarang mah diperbaiki, bukan 3 lagi, bukan istilah sepertiga, bukan. Jadi yang berlaku adalah hadis ini. Dan hadis ini ternyata diriwayatkan oleh 7 ahli hadis. Hanya kalau istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852, Turawahul Jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah muhadis, baik Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai maupun Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi tasihih hadis ini sudah sahih. Walaupun tidak disebut mayoritas karena sahabatnya tidak begitu banyak. Walaupun ada juga dari sahabat yang lain, ada Abu Hurairah dari Al-Aqwa, kemudian ada dari Abi Jubair, dari Jabir bin Abdullah. Itu sekarang kita lihat tanasub dengan ayat. Yaitu ayatnya surat Al-Hajj ayat 36. Billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallah 'alaiha shawab fa idza wajabat jubuha faqulu minha wa atimul qani'a wal mutar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ayat ini dibahas tahun yang lalu waktu menjelang kurban. Berdasar ayat ini, ja'alnaha lakum, kami jadikan untuk min sya'airillah, seperti tadi dikatakan, termasuk syiar agama Allah yang mengandung kebaikan, maka fadhkurusmallah 'alaiha, zikir menyebut nama Allah. Tawaf ketika berdiri. Fa idza wajabat, apabila junubha, apabila sudah berbaring, sudah mati betul, fakul, makan sebagiannya. Ini diperintah fakulu itu makan. Jadi bagi yang berkurban. Banyak kan ada pertanyaan, bagaimana saya kurban
domah. Tapi hayang sapi diberekna. Jadi kalau berdasar ayat mah pakulu minha udohi ya anu dikorbankan. Kalau kurbannya domah, ada domah tuh. Kalau kurbannya sapi ya sapi. Tapi lamun hayang sapinya menta we, tapi hakna nu umum. Bukan hak mudohi, tapi menta boleh mau, boleh saja. Saya mah kurban domba, tapi hayang daging sapi hak hak imu bukan hak mudohi karena pakut minhanya dari yang mengorbankan. Kemudian wa'ad imu dan berikan al-qani kepada yang bercukupan, wal mutar kepada yang membutuhkan, yang minta. Jadi berdasar ayat ini juga sudah jelas kan, ada atimunya, ada koni, ada muhtar. Di sini juga sudah ada 4 kan disedekahkan kepada yang menginginkan, kemudian diberikan kepada yang butuh. Itu tapi tidak akan saya bahas lagi ini karena hanya saya simpen ringkas saja di sini karena sudah dibahas tahun yang lalu. Nah, dilihat lagi makalah yang lalu. Kemudian kita lihat tanasub dengan hadis lain. Tanasub dengan hadis lain. Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sohar, yang wafat tahun 57 Hijriah, meriwayatkan anna Rasulullah SAW qol, sungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda, man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, kelebihan, keleluasaan untuk berkorban, tapi itu dari kurban wae, tidak mau kurban, padahal sudah wajib, sudah punya, fala yaqrabanna musallana. Jauh, tong deket-deket. Kalau punya harta tapi itu kurban, tong deket-deket, jauh aja. Makanya sekarang mah majelis taklim ada tabungan kurban. Tapi kalau saya suka berkesulitan kurban kalau masa pensiun deh. Tapi karena majelis taklim istri saya ada di majelis taklim, tabungan tiap bulan nabung ke majelis taklim disimpan oleh majelis taklim sehingga setiap tahun teh udah tenang saja. Nah, dia nabung kan, jadi dia otomatis sudah pasti. Karena di sini juga harus memaksakan diri untuk bantai. Makanya nabung dan kana lahu sa'ah. Sebab kalau tidak mau kurban, tong deket-deket yang saya jauh dari musola. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, ya antara lain saya kutip di sini oleh Ahmad Ad-Darqutni, Muhammad Al-Hakim. Jadi berisi ancaman ini bagi yang memiliki kemampuan membeli hewan tapi tidak mau untuk berkurban. Maka tak ubahnya dengan menjauhi sholat Rasul. Nah, siapa yang berkorban itu apakah setiap individu? Maka ketika haji wada Rasul bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajibnya itu kepada satu ahlul bait, satu. Jadi satu ahlul bait, satu ahlul bait itu seperti apa? Ya ahlul bait itu kepala keluarga. Kalau sekarang mah mungkin satu kakak, satu. Jadi kalau bapak punya anak 4 anaknya can karawin, can boga
satu keluarga karena usianya sebelum menikah masih tanggung jawab bapak, ya itu cukup satu untuk genep orang. Jadi anak 4, suami istri 2, berarti untuk genep 1. Tetapi kalau seperti saya, anak saya sudah nikah semua, sudah punya keluarga, jadi anak saya 4, saya satu keluarga berdua, jadi harus 5. Jadi saya, kemudian anak saya pertama, kedua, dan ketiga, keempat, masing-masing. Jadi 5. Jadi, makanya kalau bagaimana kalau bapak punya istrinya 2? Ya kepala keluarga 2, jadi kurbannya juga 2. Namanya istri 2 kurban ke. Jadi 4. Kenapa? Karena Rasul juga begitu. Jadi satu kepala keluarga ahlul bait. Ahlul bait itu kan kriterianya istri satu ahlul bait. Makanya bagaimana kalau banyak hewannya, benghar gitu, kekayaannya banyak. Apakah kurban setiap individu? Tidak, karena ada infak yang lain. Man anfaqo nafaqatan fadilah fisabilillah apa bisa imiah. Infaklah yang nilainya 700 kepentingan di jalan Allah. Jadi kalau banyak harta, nggak usah banyak korban. Satu kepala keluarga satu. Kalau istrinya lebih dari satu ya, hanya jumlah istri. Kecuali kalau jamaah haji. Kalau jamaah haji mah setiap individu satu korban. Apa dalilnya? Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai tawaf dan sa'i, umroh, itu kan Rasul memanggil para sahabat. Siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan dari rumah? Rasul makan membawa hewan. Kata Rasulullah SAW, yang tidak membawa hewan dari rumah, maka tahallullah untuk haji tamattu. Jabir bin Abdullah itu sampai bertanya, ya Rasulullah, tahallul seperti apa? Kata Rasul, Pak, itu bisa gaul itu istrimu. Diantep, geus tahallul ieu. Sampai Pak Tun bisa. Nah, pernyataan tadi, barang siapa yang membawa hewan, berarti ibadah haji mah setiap individu harus berkorban. Jadi bukan hanya haji tamattu. Jadi kalau haji tamattu dua, pertama hadyu, tamattu, kedua kurban. Tapi bagi yang tidak berhaji, seperti kita, satu kepala keluarga. Tapi bagi yang berhaji, setiap individu harus berkorban. Nah, sehingga Jabir bin Abdullah itu ya karena diperintah untuk bergaul suami istri, ya, gaul jadi entong perek. Komo ya nama orang Indonesia Mekah nage haji mana biasa 40 hari, banyak kudu perek. Tetap saja bergaul. Ya hari suami kuat, istri seperti balik. Jadi itu mah jangan sampai. Kenapa saya bahas itu? Karena memang kadang-kadang ada gitu yang mengajarkan ya ibadah ulah naon ulah apa namanya konsentrasi. Memangnya ibadahnya kudu konsentrasi tetap suami istri ada. Rasul itu memberikan teladan kan? Yaitu pertama gaul suami istrinya Rasul ketika di Dzulhulaifah. Kan berangkat dari Madinah itu pada asar hari Kamis terakhir Rasul teh manasik gaya Rasul udah kita bahas lewat waktu lalu. Kemudian malam Jumaah itu kan nginap di Dzulhulaifah itu gaul suami istri dulu karena sebelum ihramnya besok pagi. Jadi nginap satu malam saja digauli istrinya. Jadi itu kata Aisyah. Sedangkan
Rasulullah SAW kan perjalanannya 8 hari dari Madinah ke Mekah, tanggal 4 sampai ke Mekah. Kemudian dalam keadaan ihram, ternyata Aisyah itu menstruasi, maka tidak tawaf dan sa'i dulu. Baru setelah wukuf, setelah ke Mina Aisyah itu. Maka Aisyah itu diperintah umrohnya kan ketika selesai Mina, diantar oleh Abdurrahman, saudara Aisyah. Tapi yang umroh cuma Aisyah saja. Abdurrahman enggak umroh, hanya ngantar aja. Kenapa? Karena Abdurrahman sudah tawaf sa'i. Maka ketika ibadah haji umroh teh sekali we. Zaman Rasul. Di entong bolak-balik umroh. Makanya panser jamaah haji manu kerepotan sampai ada yang wafat kan. Karena menjelang haji teh hoy bolak-balik ke Tanim, ke Jedona. Saya tidak berbicara hukum ini. Tapi kalau nanya kepada Rasul, sekali aja. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari, setelah Rasul tawaf dan sa'i, falam yaqrab al-Ka'bah. Tidak mendekati Ka'bah. Jadi terdekat Ka'bah artinya dekat ke Masjidil Haram. Rasul setelah tawaf dan sa'i itu berada di Ditwa, dekat Masjidil Haram. Hatta sehingga pulang dari Arafah. Baru setelah Arafah ke Masjidil Haram untuk ibadah. Para sahabat ada yang setelah Arafah itu ingin berada di Mekah, diizinkan 3 hari. Baru para sahabat mau melaksanakan tawaf tapi tidak umroh lagi, melaksanakan tawaf ke Masjidil Haram setelah selesai ibadah haji tanggal 13. Nah, kalau ibadah haji praktek nontonan Rasul muarif teuing di Masjidil Haram. Ayeuna pan kabeh sararea pan itu. Sampai ada bus sholawat ya pan. Jadi Masjidil Haram itu penuh tanggal 1 teh. Tapi kalau meniru Rasul bagi gelombang pertama ibadah haji, mangga ke Masjidil Haram sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Setelah tanggal 1 Dzulhijjah istirahat, salatnya di masjid yang dekat hotel saja. Itu bagi gelombang pertama. Bagi gelombang kedua, karena datangnya setelah Idul Adha atau dekat ke Idul Adha, bukan setelah, bukan Idul Adha, Dzulhijjah maksud saya, bulan Dzulhijjah datangnya gelombang kedua maka ka Masjidil Haramna engke geus tanggal 13. Sebelum tanggal 13 mah setelah tawaf dan sa'i pulang ke hotel, sholat di masjid dekat hotel saja. Itu kalau meniru Rasul jadi terbagi dua gitu. Jamaah teh anu tiheula mah sebelum Dzulhijjah banyak ke masjidnya, anu gelombang kedua mah setelah tanggal 14. Jadi kan mau pinuh teuing cara ayeuna. Dan itu makanya saya istilahkan kalau ibadah haji meniru Rasul itu praktis, efisien, dan ya, mirip gitu. Masjidil Haramnya mau padat seperti sekarang. Dan tenaganya juga diatur sedemikian rupa. Kan banyak yang meninggal itu jamaah haji Indonesia. Mayoritas banyak yang meninggal itu karena pertama usianya rata-rata sudah lanjut, walaupun walaupun kematian bukan karena usia, tapi risiko tingginya lain. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, setiap jamaah haji mah kurbannya setiap orang. Setiap orang. Sampai ada pertanyaan kemarin tuh jamaah haji ke saya itu. Makanya kudu kurban, kudu segala macam. Saya bilang kurban aja di situ. Itu lebih murah, Pak. Kurban di Mekah mah. Dari dahulu, dari zaman saya
Berangkat haji tahun 92. Itu harganya sampai sekarang sarua, 300 real. Domba teh. Ya, tiba heula nepi ka ayeuna 300 real, can naik-naik. Kan murah kene di itu. Sok di Indonesia 300 real berarti kali 4 1.200.000 aya gitu. Indonesia. Kurban 1.200.000. Domba segede kumaha 1.200.000. Itu udah domba leutik, tapi hari di ditu mah gede 1.200.000. Jadi murah di ditu sebetulnya mah kurban. Nah, cenah murah di Indonesia. Hari di Mekah mah rumputnya impor. Hari di Indonesia mah teu impor. Jadi mahal di Indonesia, aneh. Tapi ya begitulah. Dari Indonesia mah kan banyak mafia gitu ya. Jelang Ramadan naik sembako. Jelang Idul Adha naik harga kambing, sapi gitu. Ya begitulah. Kalau di Mekah mah anger unta itu yang $100 ya. Rata-rata $100. Itu $100 juga tetap aja murah. Kan $100 sekarang kali 16.000 cuma 1.600.000. Bandung mah nggak ada 1.600.000. Tetap lebih murah. Nah, jadi kalau jamaah haji mah memang setiap individu. Tapi kalau kita di Indonesia tidak setiap individu, tapi satu kepala. Salah satu dalilnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban tidak satu. Karena apa? Karena istrinya 9 ya. Ketika sejak tahun ke-7 kan istri Rasul 9, karena yang lain kan wafat duluan. Jadi yang dicandung oleh Rasul sampai wafat 9. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, doha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ajwaji bil bakor. Atas nama istrinya itu dengan sapi 7 dan ditambah kabsain. Kabsain yaitu domba. Jadi jumlahnya 9. Rasul itu kalau ketika ibadah haji makan Rasul banyak ya. Kurbannya menyembelihnya 63. Karena atas nama yang lain. Dilanjutkan oleh Ali sehingga 100 yang disediakan oleh Rasul atas nama orang lain. Penyembelihan. Jadi makanya tadi saya katakan satu kepala keluarga itu satu, dan antara lain jumlah istri menunjukkan. Dan ternyata kurban Rasul itu atas nama pribadi, nama-namanya. Atas nama istri disebutkan istrinya, atas nama anak disebutkan anaknya. Jadi belum saya temukan kurban atas nama lembaga. Atas nama lembaga. Kurban atas nama perusahaan anu. Itu belum saya temukan. Atas nama yayasan. Karena apa? Karena dalam doanya juga Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Disebutnya min Muhammad. Jadi bukan min Rasulillah lagi ya. Min Muhammad. Jadi kurban mah pribadinya. Wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, orang. Wa min ummati Muhammad, umat. Matohabiha. Jadi kurban mah atas nama orang. Makanya kalau yayasan Miftahul Jannah, Masjid Miftahul Jannah, kan iuran anak-anak santri, iuran untuk berkorban. Mangga iuran mah eta mah sedekah anak-anak. Tetapi korbannya bukan atas nama Miftahul Jannah. Ya, atas nama orang siapa gitu. Atas nama siapa. Bagaimana tuh kan parebut arisan tadi di WSA. Pokoknya mah umum mereka baru dak
Ini kurbannya si anu diundi we berdasar undian nu teu kabagian sodakoh. Kebagian sodakoh jadi teu kabagian tidak akan semua kebagian kan di undian. Kalau tidak semua per ekor. Ini bukan atas nama lembaga, atas nama pribadi. Siapa saja, mau gurunya ataupun muridnya diundi tadi. Dan yang berkorban dipanggil juga kan pribadi-pribadi. Seperti atas nama Fatimah. Nah, sekarang kita lihat tarikhnya. Seperti tersirat di dalam hadis yang dikaji, bahwa sebelum Futuh Mekah, mustahik kurban itu 3. Mustahik kurban itu 3, yaitu dimakan, sodakoh, dan hadiah. Asalnya kurban itu hanya 3 kelompok, yaitu figur miskin dan hadiah tadi. Namun setelah itu, hadis yang membatasi tersebut dimansuh, dihapus oleh hadis ini. Jadi sejarahnya seperti itu. Ada nasih dan mansuh. Makanya kita lihat sekarang terjemah mufradat dan tahlilnya. Man doha minkum, man barang siapa doha berkurban minkum di antaramu. Jadi karena bukan individu kurban mah, maka minkum di antaramu. Jadi satu kepala keluarga, satu dan atas nama orang tadi yang diperintah. Makanya kata Imam Syafi'i ditinjau dari sudut fikih, sunnah muakkadah kifayah. Walaupun kata Abu Hanifah yang lahir daripada Imam Syafi'i itu fardu ain. Jadi fardu hukumnya bagi setiap keluarga. Jadi fardu ainnya kepada satu keluarga harus ada wakil dalam satu keluarga, itu fardu ain. Kalau Imam Syafi'i sunnah kifayah. Ya, perbedaan paham antara imam ya sudah biasa. Imam Hanafi lebih dulu karena lahir 80 wafat 150. Kalau Imam Syafi'i berikutnya terhalang setelah Imam Maliki lahirnya, yaitu tahun 150 wafat tahun 204. Ini perbedaan. Kemudian Rasul mengatakan fala yusbihanna ba'da salisah, membagi sampai ke hari ketiga. Wa baqiya fi baitihi minhu syai'un, sehingga menyisahkan. Tapi sekarang pada makan amul bil seperti tadi saya katakan, itu hadis itu dimansuh karena dulu ketika saya melarang melebihi 3 hari, Madi itu ingin membantu kebutuhan. Kan kita ketahui kalau di Saudi, bukan Saudi, di Arab saja, bukan hanya Saudi. Daging itu kan makanan pokok. Makanya selalu di situ kalau yang namanya di Saudi Arabia di kawasan Arab itu daging itu makanan. Jadi nasi itu kan pendamping daging kan. Kita mah daging pendamping nasi. Kalau di sana kan daging nu ngadungkuk teh. Kalau makan tuh daging nu ngadungkuk. Maka nasinya saeutik gitu. Karena makanan pokok. Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk berinfak nabati dan hewani. Kalau Idul Fitri kita zakat nabati, yaitu zakat fitri. Kalau Idul Adha, ya zakatnya hewani. Bedanya kalau zakat fitri setiap individu, tapi kalau zakat hewani mah enggak setiap individu. Karena apa? Memang kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda. Walaupun dalam prakteknya kalau ingin sehat, timbangannya kan sama. Kata ahli gizi kan, timbangannya sama kan, 100 gram juga kan. Nasi kan
segede beureum. Daging juga segede itu. Hanya kan kita mah dibalik ya. Nasina 5 beureum. Tapi kalau ingin sehat mah kan nasi kan segede kieu sama. Gede beureum sorangan. Ya itu mah kebiasaan saja. Dan sebagai makanan pokok. Maka sekarang kata Rasul, kulu silahkan makan. Dan diperintah untuk memakan yang disembelih itu diperintah untuk makan. Jadi kaum muslimin mah jangan vegetarian. Jangan anti daging kaum muslimin mah. Sebab itu Quran itu. Fakulu mimma dukiras mullah in di ayatihi mu'minin. Makan apa yang disembelih karena Allah. Jadi perintah Quran. Jadi ulah vegetarian muslim kudu makan daging ya protein hewani. Sini pakulu. Kulu itu siapa? Ya semua. Tapi yang dimakan bukan hanya halal, tapi yang toyib. Fakulu mimma razaqakumullah halalan toyibah. Yang halal dan baik. Dan waskuru nikmat Allah, syukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jadi halal dan baik. Jadi bukan hanya halal. Baik itu apa? Ya ditinjau dari berbagai segi. Dari kesehatan. Jadi kalau Bapak yang asam uratnya di atas 7, ya meren udah makan jeroan. Kesalapan makan jeroan. Atau yang kolesterolnya di atas 200. Daging mana? Itu yang toyib. Diukur gitu. Kalau seperti saya ini, ya kolesterolnya kemarin tuh diperiksa cuma 146, ya masih bisa. Tapi jeroan mah ulah. Karena itu bisa naik. Tapi ada asam uratnya. Sudah tinggi, jadi tetap seimbang. Itu yang dimaksud dengan halalan toiban. Jadi diperiksa karena halalan toiban. Di gizi dari sudut kesehatan dan sudut nutrisi. Bukan tidak boleh, semuanya juga boleh, mangga. Tapi toyib, toyibnya umurnya berapa, kondisi minimal kan urusan makan mah 3 ya, asam urat, kolesterol, sama lagi gula. Nah, hari abdi man seneng gula bukan diabetes, karena memang tidak seneng aja. Dari dulu aja kalau suguhan masjid panas, amis, tara dieet. Itu mah tidak seneng aja. Jadi bukan gula. Tapi bagi yang gula kan harus diukur. Itu halal atau ibadah. Kemudian di situ pakulu makan. Siapa yang memakan? Ternyata kalau kita lihat hadis ini dari Jabir bin Abdullah, summan sorofa ilal manhar, panaharo salasan wasitin, biadi, summa atau alian panaharo ma obaro wa asrokahu fi hadi, summa amaro min kulli badnatin bibit atin. Rasulullah SAW setelah menyembelih hewan itu menyuruh para sahabatnya untuk memotong beret, menyisihkan daging. Kemudian paju ilat pikodrin padu pihat dan masak. Jadi ketika Rasul menyembelih hewan, setelah itu para sahabat potongan tuh dagingnya dimasak. Jadi sabuat mencitan ngarecah, masak jalan. Dan fa'akala min lahmiha wa syaribiha.
Bimarkiha. Dan Rasul setelah dagingnya matang, makan dengan para sahabat. Jadi oleh karena itu, di tempat penyembelihan, itu yang pertama, makan. Jadi memeh dibagikan kamu dohi teh, dimakan heula tempat penyembelihan. Hanya kan seperti tadi ada pertanyaan di masyarakat itu, sampai-sampai panitia itu kan ayam isi ngadahar daging kurban, justru diperintah ngadahar daging kurban. Siapa panggilanna ngadahar daging kurban? Ya panitia. Panitia panggilanna. Kalau kita lihat Rasul, jadi tidak perlu membeli ikan segala macam. Jadi konsumsi panitia adalah hewan yang disembelih itu. Dan siapa yang makannya siapa saja. Makanya kalau yang paling bagus mah masaknya, masak daging teh cukup kernu salat berjamaah duhur. Salat berjamaah duhur itu bisa makan semua. Potram. Yang pertama. Karena itu Rasul mencontohkan seperti itu. Jadi jangan ditunggu dulu ngerecah kan lama itu. Jadi begitu disembelih disopakan dah setiap ekor tuh masak sawareh. Ya sawareh pankek keur dibagikeun deui. Kemudian waat imu berikan. Ya, karena pemberian, makanya judulnya kan ini syiar bagi mudohi. Yang berkurban itu memberi atimu. Dan memberi makan itu termasuk Islam yang terbaik kan. Ketika Rasul ditanya, ayul Islam khair, Islam seperti apa? Rasul menjawab, tut'imut ta'am, memberi makan. Wataqra'us salam, dan menyampaikan salam perdamaian. Dan al-yadu al-aidi, tangan itu kan 3 kelompok. Ini juga ini akan dibahas pada fikih mubtadi'ah ahad, mungkin setelah kita sekarang posisi kita masih membahas hadis kelahiran ya. Nanti bulan depan kembali ke hadis kelahiran bagian kedua. Nanti kan tentang akikah hadis berikutnya. Jadi memang tangan pemberi itu lebih tinggi karena derajatnya di bawah Allah. Baru tangan penerima. Dan memang Quran maupun hadis banyak yang memerintah untuk makan daging hewan kurban itu. Ada lain ya Al-Hajj 36 tadi dan juga Al-Hajj 28. Ada yang fakir di 28, ada juga qani wal muhtar. Tapi wadahiru, jangan semua habis. Simpan sabareh. Diawetkan. Karena daging mah jangan sekaligus habis. Makanya harus ada diawetkan. Diawetkannya kumaha? Mangga. Diawetkan pada cara di Saudi sekarang sembelih langsung dibawa ke kornet kan. Bagikan berikutnya. Atau pada di rendang. Atau dari di freezer. Itu kan kepala sama kulit kan sok jadi persoalan di panitia. Udah jadi dan di Gede Bage kan ada tukang mengelola kepala dan kulit, kelola, bersihkan, simpen kepala dan kulit kaki disimpan untuk apa? Untuk konsumsi pengajian tiap ahad. Wadahiru kan? Kan wadahiru itu simpen jadi awet tapi ka tahun berikutnya teh aya keneh eta kepala kaki teh.
Nggak mau ACF tahun di freezer. Karena di Korea mah tapi kan biaya mahal. Di freezer kan murah. Kan bagus itu masjid punya freezer gede, persediaan. Jadi konsumsi tiap ahad teh eta daging kurban diambilan. Kan itu kan perintah Rasul wadahiru awetkan tong disebutkeun. Karena kalau sebelumnya Rasul memerintah itu jahdu. Maka sekarang kita lihat takwilnya kan sudah hampir. Jadi takwil pertama hadis ini mansuh yang mengatakan tiga. Jadi sekarang yang berhak menerima menikmati hewan kurban itu 5 dan 3. Hadis yang sebelumnya telah dimansuh. Kedua, perintah membagikan daging dalam waktu 3 hari itu dibatalkan. Jadi berapa saja pada setahun dimakan. 3, daging hewan kurban selain dimakan oleh pengurban juga dibagikan sebagiannya kepada yang berhak, sehingga tadi telah dijelaskan bahwa ibadah kurban itu syiarnya bagi pembeli dan konsumsi yang berhak menikmati kurban pertama konsumsi di tempat penyembelihan. Di tempat penyembelihan itu botram. Botramnya siapa? Panitia, jamaah, atau siapa saja yang akan datang. Makanya dagingnya sing seure masakna biar banyak jamaah sholat duhur bisa makan bersama. Itu perintahnya surat Al-Hajj 28, 38 dan 36. Dan dicontohkan oleh Rasul botram itu. Ya. Kemudian yang kedua konsumsi mudhohi, yaitu yang berkurban merenteu hadir yang berkurban mati dibagi secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah al-qani, berkecukupan. Yang keempat fakir miskin, jangan lupa, dan yang kelima adalah disimpan sebagai persediaan. Jadi yang berlaku setelah tahun ke-10 Hijriah 5 kelompok yang hak menikmati hewan kurban tersebut. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.